Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus menolong kita sehingga kita bisa istiqomah hadir ke majelis taklim ini, ke majelis ilmu ini. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu di samping mendapatkan ilmu agama ya, sehingga ilmu agama ini berguna untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Juga kita ditolong Allah untuk bisa mudah masuk surganya Allah. Itu menurut Nabi ya. Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, menuntut ilmu, maka ia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus menerus berusaha istiqomah ya, istiqomah ngaji ya, ngaji, hadir ke pengajian, hadir ke majelis ilmu. Kalau perlu kita meninggal ketika kita ngaji. Jadi itu kalau kita bisa meninggal pada saat ngaji itu luar biasa ya, luar biasa. Karena apa? Di saat ini berkumpul para malaikat ya, para malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in ya, hadis arba'in. Sekarang kita akan sampaikan hadis arba'in nomor 21 ya. Nomor 21. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an minta nasihat kepada Nabi ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan berkata begini, wahai Rasulullah, katakanlah dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada orang lain ya, kepada orang lain selain engkau. Jadi ini Sufyan bin Abdillah ini bertanya kepada Nabi sesuatu yang apa? Yang tidak akan ditanyakannya lagi ke orang lain ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, kata Nabi, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, nama lengkapnya ya, seperti sahabat lain itu sering bertanya, sangat bersemangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama, untuk ngaji ya, untuk ngaji. Maka mari kita juga harus bersemangat di dalam ngaji ya. Jangan pedulikan kata-kata orang. Untuk apa ngaji? Untuk apa ngaji ya? Kita punya style sendiri ya. Ngaji dan ngaji dan ngaji ya. Kalau perlu ngaji, meninggal di saat ngaji ya. Meninggal di saat ngaji. Jadi nggak usah pedulikan orang lain. Ngaji ini sesuatu yang sangat mulia, sangat mulia. Ini buktinya. Para sahabat sering ngaji kepada Nabi ya. Sering ngaji. Dan kalau ngaji juga tidak terlalu lama. Nih seperti sangat bersahabat. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu agama, untuk mengetahui ilmu hikmah. Seperti sahabat-sahabat yang lain juga. Nah, sehingga apa? Obrolan mereka itu bersama Nabi menjadi obrolan yang sangat berkualitas ya. Tidak ngalor ngidul, tidak kesana kemari, tapi sangat berkualitas dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan seperti kita juga, mereka menginginkan apa? Jawaban yang ringkas terhadap apa yang kita ingin tahu.
dari Rasulullah. Kita juga ingin ringkas ya, kalau ingin mengetahui sesuatu itu ingin ringkas. Dan jawaban Nabi memang ringkas ya, sangat pendek ya, tapi syarat makna ya. Nabi tadi menjawab apa? Katakanlah wahai Sufyan bin Abdillah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Beriman kepada Allah, katakan kepada orang. Jangan sembunyikan, maksudnya Nabi begitu. Kemudian istiqomah, dengan kata-kata itu istiqomah ya. Jadi beliau hanya mengajarkan dua hal kepada Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Yang pertama, mengikrarkan, menyatakan dan bersaksi bahwasanya Tuhanku adalah Allah. Aku beriman kepada Allah. Itu harus dinyatakan ya. Tidak hanya cukup, tidak cukup hanya disimpan di dalam hati. Biarkan orang tahu kalau kita ini beriman ya. Kita harus bangga menjadi orang yang beriman, harus bangga. Dan yang kedua, istiqomah di jalan itu. Di jalan apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pernyataan dari Nabi itu sesuai juga dengan Quran surat Fusilat, surat ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di Al-Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 30 Allah berfirman. Tadi itu sudah saya baca. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sesuai itu dengan hadis tadi itu. Katakan bahwa Tuhanku adalah Allah, aku beriman kepada Allah. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Fusilat ayat 40 ayat 30 ya, surat 41 ayat 30. Kemudian mereka istiqomah di atas hal itu, di atas iman kepada Allah itu, akan turun pada mereka malaikat. Mereka berkata, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penjelasan dari ayat ini, ketika orang yang beriman itu mau meninggal, ketika orang yang beriman itu mau meninggal, dan orang itu sudah menyatakan keimanannya, berikrarkan diri keimanannya, lalu dia istiqomah beragama Islam, dia istiqomah taat kepada Allah dan Rasul, dia istiqomah beramal soleh, dia istiqomah tidak syirik, dia istiqomah hanya beriman kepada Allah, maka ketika mau dicabut nyawa itu turun malaikat kepada dia. Malaikat tadi berbaju putih, bajunya bagus, wajahnya ganteng, bercahaya gitu ya. Lalu baunya wangi, harum semerbak gitu ya. Lalu mereka berkata, jangan kalian takut ya. Di saat kita akan menghadapi sakaratul maut, ada yang datang ganteng, putih, berbaju putih, wangi ya. Dan berkata, jangan kamu takut, jangan kalian takut kepada urusan setelah kematian, di kuburan, di padang mahsyar, di akhirat. Jangan takut menurut malaikat ini. Janganlah kalian bersedih, walaupun kalian akan berpisah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan cucu. Jangan bersedih. Menurut siapa? Menurut malaikat yang datang ini. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada Allah. Jadi ada malaikat yang datang menjamin seperti itu, memotivasi kita seperti itu. Makanya ada orang itu orang yang beriman ketika dicabut nyawa itu tersenyum. Karena apa? Karena dia habis mendengar kata-kata ini dari malaikat. Dia mendapatkan motivasi, ketenangan dari malaikat, lalu dicabut nyawa. Makanya dia dalam keadaan tersenyum gitu. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menyatakan keimanan kita dan istiqomah di situ. Agar apa? Agar ketika kita dicabut nyawa,
Datang malaikat berbaju putih, wajahnya ganteng, bercahaya, dan berbau harum, memberikan kalimat-kalimat yang memotivasi kita, sehingga kita bisa husnul khotimah, mati yang baik, mati yang kita cita-citakan. Sebaliknya, orang yang tidak mau beriman, orang yang zalim, ya, orang yang zalim, ketika dia mau meninggal dunia, ketika dia mau dicabut nyawa, datanglah kepada dia malaikat dengan baju hitam, berbau busuk, wajahnya menakutkan. Kalimatnya itu mengeluarkan apa? Dari mulutnya, kalau dia bicara mengeluarkan api. Gitu. Lalu salah satunya diabadikan oleh Allah. Di Al-Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 93. Saya baca artinya. Allah berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Sudah didatangi malaikat tadi itu, wajahnya jelek, menyeramkan, baunya busuk, bajunya hitam. Lalu apa? Lalu dia dipukul, ya, dipukul ketika menghadapi sakratul maut itu bukan dicabut nyawanya, tapi dipukul, ya, dipukul dengan tangan malaikat. Sambil malaikat itu berkata, keluarkanlah nyawamu, ya, bukan dicabut nyawanya, tapi dipukul agar dikeluarkan nyawanya, ya, agar dikeluarkan. Di hari ini, ya, malaikat tadi menghinanya, ya. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kita ini zalim, ya, kita ini tidak beriman kepada Allah. Makanya ketika sakratul maut saja sudah dibalas seperti ini, ya, sudah dibalas seperti ini. Menurut Nabi Ibrahim, kalau kita itu melihat malaikat itu, malaikat maut itu yang datang kepada orang yang zalim itu, kepada apa? Kepada orang yang mau mati itu, menampakkan wajahnya yang menyeramkan tadi, itu cukup, itu apa? Balasan dari kezaliman mereka. Itu sudah cukup. Itu berarti apa? Itu sudah sangat menyiksa. Padahal nanti balasannya ada siksa kubur, ada siksa api neraka, dan seterusnya, ya. Ada seterusnya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri ketika melihat malaikat maut, menyeru apa, menampakkan diri seperti ketika mau mencabut orang zalim, malaikat Ibrahim itu langsung pingsan, ya. Karena apa? Melampak, menakutkan, menyeramkan, gitu. Menyeramkan. Maka ibu bapak, mari kita berusaha, ya, berusaha beriman kepada Allah, nyatakan keimanan kita, lalu istiqomah dengan itu, istiqomah beramal soleh, istiqomah beriman kepada Allah, istiqomah taat kepada Allah, dan istiqomah tidak syirik, ya, tidak syirik. Maka dengan seperti itu kita bisa berharap mati kita akan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.